Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kalau kita memilih pemimpin yang pada saat dia mencalonkan pemimpin tersebut, kita masih yakin bahwasanya dia selaku pemimpin yang amanah. Namun ketika setelah terpilih, dia tidak amanah. Nah, apakah kami yang memilih ikut berdosa? Nah, inilah salah satu fenomenanya, salah satu problemnya. Nah, waktu kampanye, Masya Allah, luar biasa. Seolah-olah seorang yang tidak berdosa bagaikan malaikat. Nah, saat kampanye, janji-janjinya beribu-ribu janji. Begitu jadi, sudah terpilih seperti yang sudah kita saksikan sering kali. Kita kecewa. Inilah salah satu kebobrokan demokrasi. Karena kalau dalam arena demokrasi, orang yang ikut mencalonkan dirinya, mau tidak mau dia akan melakukan pelanggaran syariat. Contohnya, seorang yang mengkampanyekan dirinya, apa mungkin dia mengatakan, wahai umat, wahai masyarakat, jangan pilih saya tidak memiliki kemampuan memimpin. Mungkin nggak begitu? Atau dia akan mengatakan, pilihlah saya akan memakmurkan, saya akan menjunjung tinggi keadilan, saya membela kepentingan rakyat kecil, nanti akan saya beri kemudahan ini dan itu. Demikian kan? Dengan kata lain, dia harus memuji diri sendiri. Sementara syariat Islam mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan, kata Allah, kalian memuji, merekomendasi diri-diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang benar-benar bertakwa dan siapa yang tidak. Dilarang memuji diri sendiri. Ini yang pertama. Dalam arena demokrasi harus puji memuji. Yang kedua, dalam syariat Islam dilarang seorang muslim meminta jabatan, apalagi ambisi. Memintanya nggak boleh, apalagi ambisi, apalagi sampai kampanye, apalagi sampai mengeluarkan dana besar-besaran, apalagi sampai menjatuhkan pihak lain. Iya kan? Nabi kita menyatakan, dikisahkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata beliau, datang dua orang anak pamanku dari kaum Ansar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua sahabat yang mulia. Sering saya ingatkan, kalau kita sedang menyebut nama sahabat, siapapun sahabat itu, jangan diukur atau dibandingkan dengan kita. Jangan. Enggak sebanding dan tidak boleh dibandingkan. Mereka orang-orang mulia telah mendahului kita. Suatu hari dua anak paman sahabat Abu Musa ini datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, wallana mimma wallaqallah. Wahai Nabi, tunjuklah kami ini sebagai pemimpin daerah-daerah yang sudah Allah bukakan untukmu. Disebutkan bahwa dua orang ini bukan ambisi jabatan, tapi dia ingin meringankan beban Rasul. Apa jawaban Nabi kepada dua orang ini yang meminta jabatan tersebut? Kata Nabi, inna la nu'ti hadzal amal ahadan sa'alahu aw harifa alaih. Kami dalam agama Islam ini tidak dibenarkan memberikan jabatan bagi seorang yang memintanya, apalagi berambisi mendapatkannya. Sudah, dua sahabat ini tidak melanjutkan. Dua sahabat ini tidak menyatakan, ya Rasulullah, saya akan makmurkan daerah tersebut. Ya Rasulullah, saya akan berbuat adil. Enggak. Tidak memuji dirinya. Cuma mengatakan, ya Rasulullah, jadikanlah kami, tunjuk kami untuk memimpin beberapa daerah yang telah Allah berikan kepadamu. Ini syariat Islam. Berbeda dengan syariat demokrasi yang datang dari barat. Beda.
Yang polisinya Amerika. Polisi demokrasi. Kalau ada satu negara dianggap kurang serius menerapkan demokrasi atau tidak demokratis, wah, ada teguran. Ancaman-ancaman. Polisi dunia katanya. Ya. Ingin memaksakan agama, namanya agama demokrasi. Nah, jadi itulah produknya. Kita sekarang menyaksikan di antara kebobrokannya adalah bagaimana persaingan antar partai. Sampai-sampai dalam beberapa kampanye atau proses menuju pemilihan umum terjadi intimidasi, terjadi sampai pada tingkatan melukai dan sampai terjadi pembunuhan. Bersaing, berebut. Memang ini yang diinginkan oleh Yahudi dan Nasara, oleh Barat. Mereka bertepuk tangan menyaksikan hal ini. Kemudian tidak bisa disaring siapa yang akan jadi pemimpin, siapa yang kuat, siapa yang punya dana lebih, ya, dia bisa tampil. Ini adalah bagian daripada produk dari demokrasi. Maka nasihat anak atau nasihat saya dalam hal ini, kalau kita disuruh memilih, jawab kita bingung mau pilih yang mana. Enggak Pak, silakan pilih sembarangan sudah. Yang penting coblos. Loh, maaf Pak, ini tanggung jawab sampai akhirat. Nanti saya akan ditanya di hadapan Allah, kenapa kamu ikut memilih? Ini nggak boleh loh. Ya maaf, kalau dipaksakan saya nggak mau. Loh, nggak boleh. Berarti nggak demokrasi. Bukankah demokrasi bebas? Berarti nggak demokrasi dong. Saya nggak mau milih, mau apa? Saya bingung, saya mau ibadah, mau sholat. Bunda ini harus. Berarti kalau harus, sudah tidak demokrasi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.